Shalom, selamat sore bagi kita semua. Bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh dikumpulkan di rumah tempat ini untuk mensyukuri berkat Tuhan lewat ketambahan usia dari teman atau saudara kita, Andre Kuntulumiu. Untuk itu di saat ini kita siapkan hati dan kepikiran kita untuk memuji dan memuliakan atas nama Tuhan. Dan yang menjadi liturgos di saat ini ialah saudara Marcel Pago. Kami persilakan dengan kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ibadah hari ulang tahun dari teman kita Andre akan kita mulaikan. Diminta semuanya berdiri. Mari kita menyanyi satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita habiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta segala sesuatu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, pemberi berkat di umur panjang. Ibadah syukur ulang tahun saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita angkat masuk puji-pujian dari Mazmur 138 ayat 1-3. Aku hendak bersujud kepada bait-Mu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermasuk bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita akan tiba dalam pemberitaan firman Tuhan, dan menjadi kadim dalam pemberitaan firman Tuhan adalah saudara kita atau pimpin dan pembuka. Dipersilakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama membuka kitab kudus perjanjian lama, Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita baca ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu, mari memohon tuntunan daripada Tuhan, kita berdoa. Bapa kekal di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang boleh lagi menjadi milik dan bagian kami sampai saat ini. Sehingga di hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan kaum keluarga di tempat ini untuk kami memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami di saat ini, kami hendak membuka, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu Bapa, Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami, amat terlebih kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Hamba pelayan firman-Mu yang Engkau utus di saat ini, Engkau memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berkata-kata hanya sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-90, kita baca ayatnya yang ke-12. Namun di saat ini saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tiba dalam renungan. Dan renungan kita di saat ini diberi tema pentingnya ulang tahun. Nah teman-teman yang
dikasihi Tuhan, biasanya seseorang yang akan berhari ulang tahun, semalam sebelum berhari ulang tahun, ia akan merasakan beberapa hal atau beberapa perasaan. Pasti akan mengalami yang namanya susah tidur, karena ada beberapa hal yang mengganggu pikiran dan perasaannya. Ia tidak sabar lagi untuk menikmati momen hari ulang tahun yang akan segera ia nikmati pada besok hari. Misalnya, untuk seseorang yang memiliki pasangan atau kekasih, saat sebelum jam 12, ia akan mengecek HP terlebih dahulu, bukan berdoa. Ia akan melihat apakah pacar saya tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya, atau ia akan mengecek siapa yang memberi ucapan selamat ulang tahun kepadanya pertama kali. Ada juga beberapa perasaan, seperti contohnya, saya tidak sabar lagi, besok saya akan mengundang teman-teman saya, kerabat-kerabat saya, untuk berkumpul bersama merayakan momen berbahagia saat saya ulang tahun. Untuk saudara Andre, saya yakin pasti semalam ada perasaan seperti itu, merasa tidak sabar lagi untuk segera pagi, karena saya akan melaksanakan pesta, mengadakan pesta, mengundang teman-teman saya akan tiup lilin, dan beberapa perasaan-perasaan lainnya. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, itu merupakan perasaan yang wajar, karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa bersyukur kita atas kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbeda halnya dengan orang tua, khususnya orang-orang yang lanjut usia. Mereka malah merasakan hal yang sebaliknya. Mereka malah merasa heran, kenapa waktu berlalu begitu cepat? Serasa baru kemarin saya merayakan ulang tahun, baru kemarin saya menikmati ketambahan usia setahun, dan saat ini kembali lagi saya ulang tahun dan usia saya semakin menjadi tua. Saudara-saudara kaum keluarga yang menerima persekutuan yang diberkati Tuhan, ulang tahun memang menyangkut perihal usia atau umur. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi pada saat kita ulang tahun? Apakah usia saya bertambah? Atau apakah usia saya malah berkurang? Nah, ini serupa dengan pertanyaan mengenai segelas air berisi setengah. Ada seseorang yang optimis, dia akan berpikiran atau menganggap atau melihat gelas yang berisi setengah air itu adalah setengah air. Namun berbeda halnya dengan seseorang yang pesimis. Ia akan melihat atau memandang gelas itu sebagai setengah kosong. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang terjadi pada saat ulang tahun ialah kedua-duanya. Umur kita bertambah 1 tahun, itu berarti bila hidup kita ibarat sebuah garis yang panjang, maka dilihat dari ujung awal, maka ulang tahun itu berarti hidup kita bertambah 1 tahun. Namun bila dilihat dari ujung akhir, ulang tahun itu berarti hidup kita berkurang 1 tahun. Oleh sebab itu, banyak orang tua atau lanjut usia merasakan dua perasaan. Di sisi satu, ia merasakan bahagia, ia merasakan gembira atas ketambahan usia. Namun di sisi lain, ia merasakan sikap was-was atau waspada karena usianya berkurang 1 tahun.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, perasaan bertambah atau berkurangnya usia atau umur menyadarkan kita atau memberikan kesadaran kepada kita bahwa betapa berharganya hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita. Tiap tahun, tiap hari, bahkan tiap menit, hari-hari itu tidak bisa kita bayar berapapun harganya, berapapun jumlahnya. Hal itu merupakan anugerah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan untuk kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah saya lakukan di masa yang sudah lampau? Dan apa yang akan saya lakukan di masa yang akan mendatang? Teman-teman, kaum keluarga yang diberkati Tuhan, ulang tahun adalah sebuah tonggak antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri khotbah saya di saat ini, saya akan menyampaikan atau membacakan sebuah ilustrasi mengenai seorang pelukis titian pada abad ke-16 yang bernama Fenisia. Fenisia ini melukis orang berkepala 3. Kepala yang pertama ialah wajah pemuda yang menatap jauh ke depan. Sekali lagi, kepala yang pertama ialah wajah pemuda yang menatap jauh ke depan. Kemudian kepala yang kedua ialah wajah orang dewasa yang memperhatikan masa kini. Dan kepala yang ketiga ialah wajah orang tua atau lanjut usia yang menengok ke masa lampau. Nah, kemudian di gambar lukisan itu ada tulisan yang berbunyi demikian: dari pengalaman masa lalu, orang menjalani masa kini dengan bijaksana supaya tidak merusak masa depan. Sekali lagi, di dalam lukisan itu ada tulisan yang berbunyi demikian: dari pengalaman masa lalu, orang menjalani masa kini dengan bijaksana supaya tidak merusak masa depan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ulang tahun adalah perhitungan antara masa lampau, masa kini, dan masa depan kita. Kalau perjalanan hidup kita terdiri dari sekian puluh tonggak, maka tonggak yang ada pada hari ulang tahun ini tidak akan kita peroleh lagi. Pada hari ulang tahun, masa kini berubah menjadi masa lampau, dan masa depan berubah menjadi masa kini. Jadi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara Andre Pontolonium yang diberkati Tuhan, ulang tahun itu sangat penting. Kita harus mensyukurinya sebagai rasa ungkapan syukur, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas perkenaan Tuhan, pemberkatan Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk saudara Andre Pontolonium, selamat berbahagia, selamat bersyukur, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus terus memberkati, menyertai kehidupan saudara Andre, dan mari untuk hidup lebih baik lagi, hidup berkenan kepada Tuhan, agar kedepannya tidak menjadi sebuah penyesalan di masa yang akan mendatang. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati saudara Andre, memberkati kedua orang tuanya, memberkati sanak saudaranya, dan tentunya memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan di saat ini. Amin. Mudah yang diberkati Tuhan, kita tiba dalam pelayanan persembahan, dan sementara pundi persembahan yang dijalankan, kita menyanyi dari KPR nomor 127, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dan kita tiba dalam doa syafaat dan diminta kembali kadin kita pimpin membuka untuk membawakan kita dalam doa syafaat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari satu dalam doa kita berdoa. Bapa kekal di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah yang boleh kita di saat ini, sehingga kami boleh lagi membentuk suatu persekutuan di saat ini untuk kami memuji mengagungkan kebesaran Allah. Tadinya Bapa, di tengah-tengah persekutuan kami sudah disapa diingatkan oleh kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan memotivasi kami untuk kami hidup hanya sesuai seturut dengan kebenaran firman. Biarlah kiranya apa yang telah kami dengar bersama itu boleh kami pahami, amat terlebih boleh kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa kekal di dalam surga, tadinya juga kami sudah memberikan sebahagian kecil dari hasil kerja kedua orang tua kami, pun dari kami sendiri melalui persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati pemberian kami ini, mengubah benda mati menjadi suatu karunia yang hidup, sehingga persembahan ini dapat terpakai baik untuk penata layanan-Mu di muka bumi ini, amat terlebih di persekutuan jemaat kami. Bapa kekal di dalam surga, di saat ini kami bersyukur bersama dengan teman kami, Saudara Andre Pantoloniu. Di hari ini Engkau telah menambahkan lagi usianya setahun, sehingga ia boleh membilang usia yang ke-22 tahun. Bapa, kami sungguh yakin dan percaya ini bukan karena kuat dan hebatnya teman kami Andre, dan juga bukan karena kuat dan hebatnya kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, tetapi ini semata karena tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan yang boleh dirasakan oleh hamba-Mu laki-laki ini. Untuk itu Bapa, di usianya yang baru ini, kami mohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau yang terus menuntun menyertai kehidupan teman kami Andre, apa yang menjadi pergumulannya, harapan dambaan cita-citanya ke depan, kiranya itu boleh terwujud karena Tuhan yang terus menuntun menyertai kehidupannya. Kedua orang tuanya yang terus mendidik dan membimbing teman kami Andre ini, Engkau yang terus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesabaran dan ketabahan dalam mendidik anak mereka, sehingga anak mereka boleh menjadi dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan menjadi anak yang lebih positif karena kedua orang tuanya yang terus mendidik dan mengajar anak ini. Bapa kekal di dalam surga, di saat ini kami yang hadir di tempat ini, kami membawa setiap pergumulan kami. Biarlah kiranya apa yang menjadi harapan dambaan cita-cita kami ke depan, Engkau Tuhan buat berhasil. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah hidup kami, kiranya Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kami semua, hingga kami mampu menjalani
dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa kekal di dalam sorga, banyak sekali yang kami mau minta daripadamu, tetapi karena kelemahan hambamu tidak mampu mengutarakannya satu demi satu. Untuk itu Bapa, kesempurnaan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa sempurna yang telah Engkau ajarkan kepada ke-12 muridmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Acara ulang tahun dari anak Andre saat ini akan segera dimulaikan, dan tentunya ulang tahun identik dengan pemasangan lilin. Oleh karena itu saat ini sebelum memasang lilin, sama-sama mau menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Lilin sudah menyala, jadi saat ini disilakan kepada anak Andre dan juga papa dan mama meniup lilin, dan sebelum itu make a wish dulu terlebih dahulu. Disilakan. Oke, baiklah saat ini sama-sama mama dan papa dan juga Andre mau tiup lilin dan diiringi lagu tiup lilinnya. Satu, dua, tiga. Dan sekali lagi disilakan duduk. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di penghujung peringatan kita di hari ini diminta semuanya berdiri. Mari kita menyanyi dari KPR nomor 161, tak pernah Tuhan janji. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji, lautan tenang. Tetapi Dia berjanji, kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Oh, ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan tenang, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Mari kita menerima berkat. Allah dalam Yesus Kristus dengan kuat Roh Kudus-Nya akan melihara, meneguhkan dan menuntun perjalanan hidupmu dalam menggapai masa depan yang penuh harapan, dalam damai sejahtera dan anugerah kasih-Nya
kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali ibadah kita selesai.